المبعوث بالكتاب والحكمة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus jamaah subuh sedekah Kecamatan Tepuling, Bapak Ketua RT, Bapak Pengurus Surau, Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat limpahan nikmat, rahmat, taufik dan semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang mulia dan penuh barokah ini, kita masih sama-sama diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat melaksanakan kewajiban, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita melaksanakan sholat fardu subuh. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah dapat kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua, sholawat beserta salam tidak pernah lupa, tidak pernah bosan untuk kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh pakai judul, pakai judul aja lah, cuman kita mengingatkannya. Kalau boleh pakai judul, barangkali penyampaian kita pada kesempatan subuh yang mulia ini, cara mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cara mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali kita ini atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana supaya kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena setiap hari kita ini bergantung, tergantung kita ini, butuh kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Karena kita ini di dalam kitab Rawdatul Talibin itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita sebagai hamba Allah ini selalu akan digagalkan oleh syaitan atau iblis dalam rangka kita mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan fungsi kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dalam hal mengabdi beribadah kepada Allah itu, syaitan, iblis itu selalu akan berusaha untuk menggagalkan kita. Nah, maka supaya kita terjaga dari upaya iblis ini, makanya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, wadhkur rabbaka fi nafsik
tadarru'aw wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ingatlah Tuhanmu. Ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lepas kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, disitulah masuknya pengaruh daripada iblis, daripada syaitan untuk menggagalkan kita. Ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut pada waktu pagi dan petang dengan tidak mengeraskan suara. Ini kalau istilah dalam orang tarekat, ini zikir sir. Nah, zikir dalam hati kita. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang lupa. Maka ketika kita lalai, ketika kita lupa, disitulah masuknya pengaruh iblis, syaitan untuk menggagalkan kita beribadah kepada Allah. Maka dalam kitab Raudhatul Talibin itu disebutkan syaitan akan menggagalkan ibadah kita dengan yang pertama, menanamkan rasa malas untuk beribadah. Rasakan aja kita nih, bila timbul malas tuh, itu cara syaitan menggagalkan ibadah manusia. Masuk sudah waktunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, dingin masih, nyerah dana. Tarik dulu selimut, enak dulu bangun. Atau kita sedang mendodos di kabun, tanggung nih, 2 batang lagi. Nah, ujung-ujungnya sudah 2 batang tuh. Komat orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Komat masih, belum kawai lagi masih. Ini kena kalau zuhur nih dia jam 3 nya habis waktu, dia jam tengah 2 ke jam 2 kena kawai masih sembahyang. Nah, bila sampai di situ selesai sudah, sudah. Apalagi kalau sudah sampai ada apa ya di sembahyang. Nah, bila Tuhan menggerakkan hati ini ada sembahyang aja. Nah, kacau sudah tuh Pak. Selesai Pak. Setan itu sampai ke situ selesai dah. Kalau sudah lepas kita menganggap sepele daripada perintah Allah itu, lepasan sudah tuh, manang sudah. Syaitan itu menggagalkan manusia dalam beribadah. Langkah pertama sudah KO kalau bahasa itu tuh. Nah, langkah pertama itu sudah mat, sudah kayak apa lagi? Tidak masuk lagi langkah kedua. Itu baru langkah pertama. Nah, langkah kedua, syaitan itu akan berusaha ketika manusia tadi sudah lewat daripada pengaruh malas nih, mau aja Pak menggawi perintah Allah itu. Mau aja kita nih menggawi perintah Allah, kita laksanakan. Tadi ditanamkan rasa malas, tapi walaupun kuler-kuler tetap ya digawi Pak, tetap digawi. Walaupun agak beulur-ulur sedikit, beulur-ulur, ya anu aja gitu. Para tengah 3 aja berjuhur kena, tetap ya digawi. Ke subuh nih kena, subuh nih belum juga terang gitu, tengah 7 bisa dangai aja. Nah, tetap ya digawi. Tapi yang kedua, syaitan akan tetap menggagalkan ibadah manusia. Kalau punya dapat mengerjakannya di awal waktu, juga dia akan pengaruhi. Bagaimana cara ia menggagalkan? Syaitan akan tetap menggagalkan dengan cara yang kedua. Syaitan akan membuat orang itu dia tetap ibadah, tapi ibadahnya akan dilakukan secara tergesa-gesa dan terburu-buru. Sembahyang umpama di rumah. Tapi mengerjakan sembahyang di rumah itu, ngalih lagi. Laju pada buat mesin 200 lagi. Buat mesin buat 200 itu terabang sudah Pak. Ini terabang lagi pada itu. Macam mana lagi? Ada naruko, tutup dia ruko. Kada tawat diri, tidak lagi langsung sujud. Ada yang begitu Pak. Ada cari di dunia nih, pasti ada yang gitu. Ada Bapak Suhaim melihat orang itu sembahyang, bila nyari iktidalnya, tiba-tiba ruko langsung sujud, hilang iktidalnya. Nah, ini kan dipengaruhi oleh syaitan. Dan itu tetap dijalankan oleh syaitan. Nah, mau berusaha, ini dari ini kalau dalam ilmu tariqat itu nanti
banyak nanti dia. Ada ketika beribadah itu dia diawali dengan guru tarbiyah. Ada belajar dengan guru, dididik oleh guru tentang bagaimana ilmu syariat. Maka kita wajib belajar ilmu syariat, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu wajib untuk pengetahuan dasar kita. Nah, nanti dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah itu, bagaimana supaya amaliyah-amaliyah kita itu betul-betul terbimbing. Nah, nanti ada namanya mursyid, ada yang membimbing, ada guru yang membimbing. Nah, ada guru yang membimbing. Maka dibimbing itu akan dapat melaksanakan amal ibadah itu dengan hikmat, dengan khusyuk, mulai masuk ke awal kekhusyuan. Nah, kalau berhasil syaitan, kita ini dapat melaksanakannya. Jadi kalau dua tadi Pak, supaya selamat kita tuh menggawi dua tadi itu, umpamanya sembahyang, maka kerjakanlah secara berjamaah. Lapas daripada dua tuh Pak, jelas lapas dua tuh. Sembahyang tuh kita kerjakan secara berjamaah, satu jelas kita laksanakan di awal waktu. Ada orang di Surau Nurul Yakin nih, sembahyang subuh berjamaah, kompak kita orang RT 16 nih, jam tengah 7, ada leh, beda kan? Nah, mesti di awal waktu. Nah, dan berjamaah mesti kadang ngegas, tergantung imam. Bila imam jaraknya apa namanya nih, kecepatannya tuh 40 km per jam, paksa ngumpat kita, ada ingkat makmum ada 60 lajunya. Nah, artinya standar kita beribadah kepada Allah dapat kita rasakan, dapat kita nikmati rasanya. Nah, kalau sembahyang surangan, wallahu alam, tergantung keperluan. Bila ibu-ibu tuh Allahu Akbar, aduh rinjingku betanggar di atas kumpornya hidup pulang tuh, nah itu keringkat Pak, terpaksa digas sembahyangnya, kada hangit nanti atas rinjing tuh. Nah itu makanya menyelamatkan kita itu diantaranya amalnya berjamaah. Mesti di awal waktunya, dan kita selamat dari gangguan syaitan dengan tergesa-gesa itu. Nah, yang ketiga, selesaikah ketika dua ini kita laksanakan, kita amalkan seperti ini? Belum selesai. Syaitan akan tetap menggagalkan dengan cara yang ketiga. Bagaimana syaitan menggagalkan dengan cara yang ketiga? Syaitan akan masuk ke dalam batin seseorang itu, kemudian ia menanamkan sifat riya di dalam hatinya. Kita ini rajin-rajin aja lah Pak, beribadah. Orang pengajian, tulak pengajian. Orang sembahyang berjamaah, kita umpat berjamaah. Itu kada lawas tuh Pak, biasanya bagus. Bagus. Allah angkat derajatnya, biasa begitu. Allah angkat derajatnya, biasa kada bisa azan, mulai bisa azan. Nah, gitunya. Allah angkat tuh kan diangkat oleh Allah. Biasa kada bisa apa-apa, bujur datang budak serai, bujur makmuman lillahi ta'ala. Nah, kada lawas bisa azan. Nah, kada lawas bisa azan itu, kemudian kada lawas kalau kekarapan mendengar orang berdoa, orang berwirid, kada lawas bisa jadi imam. Kada lawas bisa baca doa. Tuh. Maka kaina syaitan akan tetap datang di situ. Apa ujar syaitan? Nah, ujar syaitan, dia akan berusaha beramal, tapi syaitan mempengaruhi di dalam hatinya bahwa ia merasa supaya diperhatikan oleh orang. Mulai azan di surau, bagus suara, kada lawas dapat masukan, dapat sanjungan dari kawan. Harap ikam nilai azan tuh. Harap juga, kada nyangka juga aku pada bisa azan kayak itu. Lalu timbullah di dalam hati, hebat aku nilai ternyata. Itu Pak, hebat aku nilai ternyata. Nah, ada aja yang tuh mantap kan aja. Bapak nih rajin tulak pengajian. Jauh-jauh tulak pengajian, wadah pengajian tuh tulak juga sawat pengajian. Padahal sibuk ke kebun banyak gawian, sawat aja tulak pengajian. Timbul dalam hati itu kalau tidak dijaga. Aku nih dasar rajin. Dasar rajin aku nih. Hati-hati Pak, ketika sudah merasa diri itu baik, sudah merasa diri itu diperhatikan orang, karena berpengaruh dia. Berpengaruh itu begini.
apabila disanjung orang, apabila dipuji orang, ya semangat, ya semangat. Bila ada aja orang memotivasi, semangat. Tapi bila orang tidak memotivasi, ya lamahan, kekuliran, kekuliran melalui kekuliran, tetapi semangat. Nah itu sudah mulai berpengaruh, Pak, pengaruh syaitan itu. Jadi beribadah, jadi beramal itu tergantung ada komentar atau tidak. Nah, kalau ada komentar yang bagus, semangat. Bila ada komentar yang bagus, ada semangat. Jadi imam bila jemaahnya banyak, semangat. Bila jemaahnya sedikit, ada semangat lalu. Nah, ada Pak, bisa begitu. Dalam hati itu bisa begitu. Itu cara syaitan tetap akan begitu menggagalkan ibadah manusia. Sehingga kita harus tetap fokus dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tujuan ibadah kita itu bukan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ketiga. Jadi banyak. Nanti kalau dalam riyadhah, dalam mujahadah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu biasanya Pak, apa namanya, tetap Allah berikan kelebihan-kelebihan. Kalau dalam istilah orang yang mujahadah mendekatkan diri kepada Allah, orang yang datang kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah, itu biasanya Allah berikan kelebihan-kelebihan. Nah, itu banyak. Kita inilah sudah belajar ilmu syariat segala macam, belajar ilmu-ilmu yang fardu ain, sudah kita pelajari kepada guru ini, belajar kepada guru-guru, banyak guru sudah dipelajari, nanti biasanya Allah berikan satu kelebihan di jalan-jalan tertentu, Pak. Biasanya nanti ada, kalau orang belajar seperti itu, sudah belajar dengan ilmu-ilmu yang terbaik, itu biasanya karena ada tuh Allah beri kelebihan dari orang lain, biasanya mulai bisa jadi orang yang di depan. Nah, itu lah, jadi orang yang di depan, jadi imam atau jadi orang yang di depan lah, tukang baca doa di masyarakat. Kayak itu biasanya Allah beri kelebihan. Ada karena bisa mungkin berceramah, bisa ke situ. Di lain-lain bidangnya. Ada karena Allah beri kelebihan, bisa kadang-kadang berubah-ubatan, bisa lah gitu. Datang orang minta banyu, minta banyu, ulah kan banyu pelunsor umpamanya kan, bagus saja, lancar, melahirkannya tuh lancar. Nah, kan tuh, jadi orang ke depan tuh, oh bagus, minta banyuan si anu tuh aja. Isok sekali itu coba lancar persalinan tuh, isok tuh 5-6 orang datang minta banyu. Nah itu. Saya bayar beberapa kali ada orang datang ke rumah tuh minta banyu. Nah cuma ini Pak, ini kalau dalam orang yang mujahadah mendekatkan diri kepada Allah, ini bukan puncaknya. Banyak orang yang terpengaruh di sini. Ketika sudah berusaha mendekatkan diri di jalan mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah itu, karena banyak orang terpengaruh sampai di sini. Dan di sini banyak yang tumbang, Pak. Banyak yang tumbang. Tumbang tuh karena datang umpamanya orang, anggaplah minta banyu segala macam. Sibuk hari-hari aur ngurusi banyu tuh, Pak. Kada ingat lagi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan awal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sama tadi, bisa ceramah, sibuk ceramah, tidak ingat lagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tujuan belum selesai, bukan sampai situ. Nah, maka tetap kita harus fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa tahu bagaimana cara-cara syaitan menggagalkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kriya itu tujuannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup di situ, tidak cukup di situ. Selesai di situ, Pak. Selamat sampai ke situ, syaitan belum selesai itu menggagalkannya. Kalau orang sudah selamat sampai sini, Pak, ini sudah lumayan. Selamat sampai sini lumayan. Syaitan masuk dengan cara yang keempat. Bagaimana syaitan masuk dengan cara yang keempat? Syaitan akan menggagalkan manusia itu dengan cara syaitan membisikkan kepada manusia itu bahwa
dia adalah orang yang luar biasa lebih baik daripada orang. Istilahnya ujub. Nah, ujub merasa lebih baik daripada orang, merasa takjub dengan kemampuan diri, merasa lebih baik daripada orang. Nah, itu kalau sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampak lebih menonjol daripada orang. Nah, mulailah kena di dalam masyarakat itu ada Pak, ada apa namanya? Kita ini kan karena ada yang jadi imam, ini satu bisa jadi imam, ini satu bisa jadi imam. Nah, satu jadi imam ini kebetulan, mohon maaf bacaannya agak ngalihnya betakana gitu, agak meliset-meliset sedikit. Nah, yang pandai tadi, yang sudah sampai tahap ketiga tadi, mulai berbunyi dalam hatinya, ada yang bisanya jadi imam sini nih kada aku. Mulai itu Pak. Aku panah bisa di sini nih gitu. Aku panah bisa di sini nih. Ini lainnya entah apa bacaan kayak apa, kayak apa. Kita Pak melihat kesalahan orang lain itu untuk memperbaiki itu tidak apa-apa. Tapi merasa kita yang lebih baik dibanding orang lain itu yang bahaya. Nah, semestinya kita merangkul. Kalau ada orang yang mungkin ini kurang di sini, kurang dari sisi sini, kita rangkul, kita bersama-sama bantu supaya semua jadi baik. Nah, itu tidak masalah. Yang khawatir itu kita ada orang salah, kita merasa lebih baik daripada orang yang salah. Nah, itu yang keempat. Nah, kalau sampai situ berhasil, maka orang ini sudah luar biasa. Tapi syaitan tidak akan pernah tinggal diam juga. Masih ada cara yang kelima. Ini tingkatan yang tinggi. Jadi syaitan ketika orang sudah berhasil menyelamatkan diri dari sifat ujub itu, syaitan akan tetap masuk. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Syaitan akan masuk dengan cara yang kelima. Apa kata syaitan? Engkau ini orang yang sudah dekat kepada Allah. Engkau ini dekat kepada Allah. Engkau ini kada berpengaruh lagi nak ibadah kah, tidak ibadah kah, nak sembahyang kah, kada sembahyang kah, kada ngaruh lagi. Bahwa engkau ini sudah batin, engkau ini selalu dekat kepada Allah. Sudah terpaut kepada Allah. Kada butuh lagi syariatnya tuh Pak. Kada butuh lagi sembahyang nih. Pokoknya Allah tuh, kalau Allah menghendaki, Allah tuh ridho sudah tuh. Nih Pak. Ini tuh bisa kayak tuh. Dah gerak kita nih. Itu Allah yang mengatur, tapi ujung-ujungnya kada sembahyang. Pandirannya tuh sedap. Gerak kita nih Allah yang mengatur, pandir kita nih Allah yang mengatur. Harap pandir tauhidnya, sekali sembahyangnya kada sembahyang. Ini masalah tuh. Nabi itu Pak, sampai sakaratil maut beliau berpesan, ummati as-sholah, sembahyang. Pesan Nabi ketika sampai sakaratil maut. Nah, jadi syaitan akan tetap menggagalkan. Maka kita selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan kecukupan dari setiap keperluan dan kebutuhannya. Jadi supaya kita ditolong oleh Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu supaya kita ditolong oleh Allah. Bertawakal kepada Allah. Maksudnya begini, kita nih Pak sering bertawakal dengan kemampuan kita, dengan kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Aku nih ekonomi, amun kada kabun sawitku nih, kada hingkan bangun rumah. Nah, ini yang dari kita bersandar pada kebun sawit. Ada kebun sawit, menganggap kita tuh bisa ini bisa itu tuh gara-gara harta usaha kita. Nah, maka kita bertawakal kepada Allah. Pas Allah ambil Pak, macam mana? Kemana lagi kita bersandar? Allah lah satu-satunya tempat bersandar. Nabi Muhammad tuh begitu dulu Pak. Ketika beliau masih hidup, paman beliau Abu Thalib, istri beliau Khadijah, ada apa masalah mengadu ke Khadijah? Ada apa masalah mengadu kepada Abu Thalib? Meninggal dua orang itu, yaitu pada sejarah Isra wal Mi'raj itu, tidak ada lagi tempat mengadu. Bahkan Nabi ketika hijrah ke Taif dilempari orang pakai batu. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, aku mengadu kepadamu ya Allah.
Do'fa kuwati, aku lemah. Wa qillata hilati, jalan dada lagi. Wa hawani 'alan nas, aku hina sekarang di hadapan manusia. Rasul menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dikabulkan perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi diminta untuk menjadi imam, memimpin para nabi dan rasul. Maknanya Nabi tadi mengadu kepada Allah, langsung dijawab oleh Allah, ya Muhammad, engkau mengaku engkau lemah, engkau mengaku jalan kadede lagi, engkau mengaku hina di hadapan manusia, dan engkau serahkan itu semua kepada Allah. Lihat, Allah ingin tunjukkan bahwa engkau bukan manusia yang lemah, engkau ini pemimpin para nabi dan para rasul. Engkau bukan manusia yang paling hina di hadapan manusia, engkau manusia yang paling mulia di dunia ini. Nah, langsung Allah tolong karena satu, bertawakal kepada Allah. Yang kedua, Allah akan tolong kita, intan surullah yansurhum. Allah akan tolong kita selama kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan, kita ini Pak Yub, kita jamaah subuh sedekah, memberikan santunan keliling, mensyiarkan sembahyang subuh berjamaah di hari Jumat ini sunnah dengan sujud sajadah. Nah, mensyiarkan ini kita niatkan aja untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita niatkan menolong agama Allah, insya Allah Allah akan tolong kita. Pasti Allah tolong kita. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menolong agama Allah, di akhirat sudah Allah persiapkan balasannya. Sekecil apapun yang kita sumbangkan, itu sudah dipersiapkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu dengan jabatannya, bantulah agama Allah dengan jabatannya. Ada yang mampu dengan hartanya, bantulah dengan hartanya. Ada yang mampu dengan ilmunya, pemikirannya, masukan sarannya, bantulah dengan itu. Kalau tak mampu juga Pak, tiga-tiga nih, sugih kada, pejabat kada, beilmu orang alim kada juga, minimal dengan tenaga. Dengan tenaga tuh sahabat Nabi itu dulu Bilal. Bilal tuh pejabat kada, Pak, sugih kada, mantan budak pulang, orang sebatang kara dari Afrika datang, kulit hitam pulang. Ujar Bilal, Umar bantu dengan jabatannya, Utsman dengan hartanya, Abdurrahman bin Auf dengan hartanya, Ali dengan ilmunya. Aku nih kayak apa aja Bilal nih, kada ingat apa-apa. Nah, Bilal kayak ini aja lah, aku sumbangkan tenagaku. Bila waktu sampai, aku berdiri untuk azan. Berdiri Bilal untuk azan. Selesai azan itu, Bilal didatangi oleh Nabi. Apa aja ujar Nabi? Wahai Bilal, ngapa ya Rasul? Aku mendengar bunyi sandalmu di dalam surga tadi Bilal. Nabi mendengar bunyi sandal Bilal di dalam surga. Hanya azan orangnya, tapi sudah Allah persiapkan balasannya di dalam surga. Nah, maka yang kedua, tetaplah kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menolong agama Allah? Minimal ujar ulama, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu sudah termasuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, kita ini kalau mau ditolong oleh Allah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah pasti akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Yang ketiga ini, jangan putuskan niat kita untuk kalau dalam keseharian kita tuh tetap mau berniat, berusaha menolong hamba Allah Subhanahu wa taala, menolong sesama kita. Selama kita menolong hamba Allah, pasti Allah akan menolong kita. Nah, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolong hidup di dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Fattah iftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin rabbi zidna ilma warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.